Isman Opinion. Mitra bisnis, rangkaian demo terus terjadi memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Bahkan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengklaim akan mogok massal sampai akhir Desember dan bisa diperpanjang jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Apa komentar Anda mengenai aksi demo dan rencana mogok akibat kenaikan harga BBM ini? 6339160. Ya, kalau saya bilang ya ini jadi panggung politik gitu loh ya. Jadi kenaikan BBM ini kan diajak untuk demo lah sampai akhir tahun, sampai BBM turun dan lain-lain. Mungkin ada saatnya itu Pak Said Iqbal itu untuk bukan ajak demo ya, mungkin untuk ajak jadi kasih pelatihan ke para buruh untuk menjadi naik level gitu, level up gitu, jadi pengusaha gitu, wira swasta gitu. Karena selama ini kan mereka selalu otaknya buruh terima gaji gitu loh. Mungkin saat itu level up, mereka saat ini diubah buruh transformasi jadi wira swasta atau pengusaha gitu. Mungkin itu lebih baik ya daripada ajak demo terus. Ya, inilah kelemahan satunya pengelola negara ini ya, terhadap rakyatnya. Jadi tetap dilanjutkan juga ini BBM dinaikkan, tidak melihat inflasi ke rakyatnya ini. Lihat sekarang demo antara polisi dengan ada mahasiswa dengan masyarakat lainnya diambil saja ini. Mereka di atas semua enak senang memutuskannya. Kita nggak berapa ini mungkin terpuruk hidupnya. Jadi kembali lagi, Pertamina katanya rugi. Pajak kita sudah banyak diambil. Makanya kembali lagi, ruginya di mana? Audit itu tahu perlu sekali kita, ya kan? Bilangnya katanya ada subsidi besar. Coba tolong dibuka dong hasil auditnya. Misalnya subsidinya besar itu juga. Kembali lagi, yang lalu-lalu itu waktu bahan bakar itu sampai $60 itu katanya buat cadangan. Dananya kemana yang lalu-lalu itu buat cadangan itu? Giliran naik tinggi, sekarang yang lain lagi pada turun, mereka naikin. Jadi kita ini bingung lihat mereka ini. Mereka semuanya juga pakaian jas, sonar, ya kan? Gajinya kurang sama sekali. Yang korupsi memang sampai detik ini kasusnya masih dimainin saja. Jadi kembali lagi, rakyat sebetulnya sudah muak lihat perilaku itu saja. Saya sih bingung aja ya sama pendemo ini. Apa nggak baca berita? Ini kan peperangan antara Rusia dengan Ukraina yang membuat harga minyak melambung. Dan kita juga tahu kalau baca berita di seluruh dunia udah pada naik, di Indonesia baru aja naik. Pemerintah Indonesia sudah subsidi banyak sekali, itu udah berapa triliun kalau kita baca datanya. Dan itu juga masih lebih murah di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Itu juga udah disubsidi, dia dinaikin 10.000 lebih. Dan uangnya juga selisih BLT, selisih dari subsidi BBM disalurkan ke BLT, ke rakyat-rakyat kecil. Saya rasa pemerintah sudah benar ya membantu rakyat kecil. Nah, BBM kan banyak juga yang pakai orang-orang kaya. Kenapa kita disubsidi untuk orang kaya gitu loh? Apa mereka tuh nggak baca berita dengan keadaan di luar negeri yang semakin inflasi semakin besar-besaran, sedangkan di Indonesia begitu kecil. Inilah saya terkadang bingung, apakah ini ada yang menunggangi gitu loh demo ini, atau mereka memang buta sama berita gitu, tidak tahu akan keadaan gitu loh, hanya mengklaim, tapi mereka tidak tahu akan kebenaran. Itu sih saya berharap mereka jangan demo-demo bikin orang susah di jalannya, di macet, buang-buang bensin. Makasih. Sampaikan itu benar sekali. Kalau buruh ya, terutama presiden buruh, ya itu buka mata, buka telinga. Jadi lihat minyak dunia sekarang berapa. Indonesia ya 10.000, 8.500 ya relatif masih terjangkau.
keluhannya saja memang dari sisi pemerintah, ya dari hulunya, apakah impor BBM-nya atau distribusi atau si Pertamina-nya itu kan raksasa, perusahaan raksasa, komisarisnya, direksinya, karyawannya, dan lain itu fasilitas dan tunjangan-tunjangan dulu kita kan dengar besar-besar ya. Apakah itu bisa dikurangi? Termasuk juga yang Bu Sri Mulyani sering sampaikan, anggota dewan yang pensiun masih bisa dapat uang pensiun sampai masih bisa diwariskan ke anak lagi. Dan seterusnya sama pemerintah pusat, pemerintah apalah sudah efektif, sudah efisien, biaya operasional, tunjangan-tunjangannya. Apakah boleh sebagiannya juga disumbangkan kepada rakyat-rakyat yang tidak mampu, yang susah itu loh. Sama ini loh, BLT memang tepat sekali. Namun apakah itu nanti di daerah-daerah itu tidak yang dapat itu adalah keluarga-keluarganya pejabat yang masih pakai kalung, yang mobilnya juga masih ada dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah dalam manajemennya itu harus tepat dulu, efektif, efisien dulu. Baru bicara harga. Kalau demo nggak perlu lah. Kalau demo ya beberapa perwakilan untuk bicara sama pemerintah ya itu kita setuju. Tentu pemerintah juga harus diawasi kan, bukan hanya dilepas begitu saja. Namun kalau demo di jalan rusak-rusak itu kita semua tidak setuju. Ya ini kan batas global kan. Sekarang kemarin dan dengan tipe bensinnya menjual di bawah lagi dari harga kenaikan pemerintah 89. Kabarnya pejabat dari negara ini mengintervensi supaya dinaikkan. Kalau memang ada suatu kelompok usaha perminyakan luar yang bisa di bawah harga yang ditekan, kenapa diintervensi harus dinaikin? Menyesuaikan malah lebih tinggi lagi sekarang dimainkan gitu loh. Pertanyaannya sekarang ini, apakah benar-benar demi keadilan atau ada kepentingan? Kalau saya punya ide nih, IKN itu dibatalkan, pembangunan penyalur berempah dibatalkan gitu loh. Lebih bagus melihat ke depan bangsa ini menantang yang tidak jelas di dunia ini gitu loh. IKN itu tidak perlu lama dibatalkan, ribuan triliun Pak. Kita dibodoh-bodohin kesannya begitu loh. Mudah-mudahan enggak lah. Terima kasih. Menurut saya kalau pemilik mobil atau motor sudah mampu membeli mobil atau motor, seharusnya sudah tidak perlu lagi disubsidi pertalite-nya. Dengan kesadaran sendiri, kalau mau membeli sebuah kendaraan berarti dia tahu kemampuan dirinya untuk beli bahan bakar. Sebagai pemerintah, saya juga tidak akan memilih memberi subsidi bahan bakar seperti pertalite kepada pemilik mobil atau motor. Saya lebih memilih memberikan subsidi pendidikan yang murah, rumah sakit yang gratis kepada memang orang-orang miskin yang membutuhkan. Jadi demo-demo yang terjadi itu saya rasa memang yang melakukan itu tidak ada otaknya ya. Terima kasih. Itu kendaraan umum buat antar jemput anak sekolah tuh jadi subsidi. Tadi tuh di TV tuh disiarkan pada mogok, nggak mau tarik, anaknya pada nggak sekolah. Lah itu juga ojol-ojol tuh juga disubsidi, jangan dinaikkan. Yang itu yang kata mobil mewah tuh suruh isi yang bukan yang subsidi itu. Dan yang itu korupsi tuh uangnya disita dimasukin kas negara, jadi nggak bebani rakyat gitu aja. Itu kepala buruh itu orang nggak punya otak, dia nggak tahu malu, mungkin agamanya salah. Jokowi udah cukup bagus kok, saya rasa nggak ada pemerintah mau korbannya rakyatnya, saya rasa nggak ada. Cuma mereka tuh nggak sadar merusak itu ya. Kalau saya sih sadar polisi saya tangkap dia tuh. Saya terima kasih. Saya kurang setuju ya dengan yang disampaikan sama saya Iqbal ya. Karena gini, kalau misalkan di penurunan itu, apalagi mau sampai mogok masal, itu sangat-sangat istilahnya mengganggu sekali gitu loh. Harusnya ya itu jangan bersama-sama seperti itulah. Istilahnya ya mungkin duduk bareng sama pemerintah atau gimana ya, dicari solusi sama-sama. Bukan istilahnya sampai untuk mau masalah apa aja. Jadi itu melibatkan banyak pihak gitu loh, yang istilahnya yang dirugikan juga gitu loh. Bukan cuma dari pihak pihak buruh aja yang harus diperhatikan, tapi pihak-pihak lain juga harus diperhatikan juga. Masyarakat yang membutuhkan untuk produk-produknya itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai gara-gara mau ke masa itu mengganggu stok atau produksi yang lain-lain yang dibutuhkan masyarakat. Itu aja sih.
situasi yang berbeda saat ini. Tolong peserta yang mau diajak demo pakai logika akal sehat. Ini masalahnya adalah masalah global. Kalau zaman dulu oke lah kita ikut demo karena apa? Alasannya nggak masuk akal. Kalau sekarang udah diperinci dengan jelas, kita semua dengerin, kita semua melihat rinciannya detail, ya. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia. Tolonglah Bung Iqbal yang terhormat, jangan bikin negara ini jadi kisruh lagi. Jangan ajak masyarakat yang tidak tahu menau di bawah ini menjadi keras kepala segala macam. Terima kasih. Kalau saya sebagai pemerintah, polisi, yang demo kan dia lagi kan. Kalau dia memang melanggar aturan peraturan atau mengganggu lalu lintas, merusak fasilitas, comot aja. Seperti ayam induk kan, ayam dicomot kan semua kan bubar. Ya nggak mungkin lah orang pintar buruh Indonesia mau ikut dia lah, itu kan merusak tuh. Ya nggak, kerja kagak, maka gaji buta. Terima kasih. Saya menganggap wajar mereka pada proses demo, kasar dan wajar ya. Karena apa? Karena yang pertama, harga minyak mentah dunia sedang turun dari 98 US dollar per barel ke 95 US dollar per barel pada tanggal 21 tahun 2022, atau pada saat kebijakan presiden menaikkan BBM pertalite dan solar. Dan yang kedua, ini kan bisa membuat rakyat itu harga-harga barang dan jasa transportasi naik, terutama sembako naik. Akibatnya rakyat tambah susah, ekonominya jadi tambah sulit, dan lainnya. Akibatnya mereka protes, kemungkinan seperti itu. Atas dasar apa dinaikkan? Itu kan, pertama, harus dipikirkan. Kalau naik, yang lain untung, yang lain juga nyonyor. Benar nggak? Yang untung kan kalangan tertentu doang, yang punya penghasilan besar gitu loh. Jadi harus dipikirkan baik-baik, begitu. Jangan demo, perlu kita butuh mereka untuk demo, untuk menyuarakan suara-suara yang tidak keluar, tidak kesampaian, benar nggak? Tetapi demo yang aman, yang safe gitu loh, jaga ketertiban umum, barang-barang jangan dirusakin itu. Jadi biar suara mereka, suara kita juga didengar gitu loh. Jadi gimana solusinya? Saya biasa isi full tank itu hampir 16.000. Sekarang full tank hampir 1 juta. Bayangin aja itu. Dasar apa mereka naikin? Untuk menutup utang atau menutup apa ini? Atau utang? Kasihlah mereka waktu untuk demo-demo. Kalau perlu kasih 1 tahun demo, tidak apa-apa. Biarlah onta bertari-tari di jalan. Terima kasih. Iya, dari harga 7.000 sekian terus dinaikkan jadi 10.000, mungkin nanti titik tengahnya ya mungkin di 8.500 atau bagaimana gitu, dugaan saya gitu. Tapi yang perlu dilihat juga sebetulnya tekanan ini bukan hanya ke pemerintah, tetapi kalau buat keluhan yang dirasakan oleh pengusaha udah pasti kos bebannya kan juga akan naik. Paling enggak keluhannya juga kan dari karyawannya. Istilahnya bahan-bahan buat sembako begitu pasti naik, ongkos naik. Nah, terus mereka akan mengeluhkan itu gaji kita nggak naik. Nah, itu kan suatu hal yang berpengaruh sekali. Dan itu saya nggak tahu apakah dipikirkan oleh pemerintah nggak beban pengusaha itu loh sebenarnya. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi masalah BBM ini dinaikkan, memang kita setuju walaupun trennya saat ini minyak juga lagi turun kan sebetulnya, dan perang yang terjadi sekarang juga nggak tahu ujungnya bagaimana. Sebetulnya efeknya bukan hanya ke kita, tapi negara-negara yang lain juga, yang negara maju juga udah berdampak sekali oleh harga BBM. Jadi menurut saya ini demo-demo ini hanya soal tarik-menarik kepentingan lah. Yang satu memperjuangkan nasibnya buruh, sementara pemerintah memperjuangkan APBN-nya. Demikian, terima kasih. Jangan sampai Desember saja, sampai 1 tahun aja demonya, biar kita sambil kerja bisa melihat onta menari-nari. Terima kasih. Kalau terkait dengan mahasiswa berdemo kenaikannya BBM, bahasanya kalau udah dilihat, menurut saya ya, kita udah tahu kok, udah aware kok dengan situasi seperti sekarang. Semua bukan Indonesia doang gitu loh, di bahasanya kan di berita pun segala macam, seluruh dunia sedang mengalami kenaikan gitu loh. Nggak Amerika aja naik gitu kan, ya kan, negara even sampai bahasanya siapa sih yang nggak naik dengan kondisi seperti sekarang gitu loh kan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, mau diturunkan, oke, kalau turunkan, kalau jebolnya devisa nanti pemerintah salah lagi bahasanya, kan? Itu aja sih menurut. Jadi tolong dipikirin baik-baik lah, kalau demo, semua juga mengalami kesusahan gitu loh. Tapi jangan bahasanya nanti jadi ditunggangi alasannya jadi nggak demonya nggak bermutu loh kalau saya bilang gitu loh. Ya kan, PLT udah jalan, bantuan diterima, tapi tetapnya masih demo gitu kan. Terus kedua, buruh juga jangan bahasanya demo ya balik lagi jadi unsur-unsur nanti politik lagi lah apalah ditunggangin gitu loh. Menurut saya sih gitu aja sih ya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih namanya demo sih boleh-boleh saja, itu hak rakyat, hak rakyat Indonesia. Akan tetapi kalau demonya itu terlalu luar biasa kasarnya, kayak polisi diuber-uber itu udah nggak masuk akal. Mahasiswa teriak-teriak polisi diuber-uber itu udah nggak masuk akal. Yang kedua, ini si Said Iqbal kan sekarang demonya bukan pakai nama serikat buruh lagi, pakai partai buruh. Itu menurut saya udah nggak layak. Itu partai buruh kan masih baru. Said Iqbal itu selalu membuat gaduh. Cobalah berusaha sekali-sekali jadi pengusaha, gimana rasanya jadi pengusaha. Yang ketiga, kalau memang tidak setuju dengan kenaikan BBM, ya kalau usah beli. Biar aja, nggak ada yang beli kan nanti BBM turun sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.